الحمد لله رب العالمين حمدا يليق بجلاله وكماله سبحانه وتعالى له الحمد في الأولى والآخرة وهو على كل شيء قدير نحمده سبحانه وتعالى ونشكره ونتوب إليه من كل ذنب ونستغفره فهو وحده غفار الذنوب ستار العيوب علام الغيوب ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له بيده مقاليد السماوات والأرض وهو على كل شيء قدير نشهدك يا ربنا نشهد ملائكتك وحملة عرشك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك أرسلته بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله فبلغ رسالة ربه أعظم ما يكون التبليغ وأدى الأمانة الإلهية على أكمل وجه اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين وأوصيكم أيها المسلمون ونفسي المذنب الخاطئ بتقوى الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فاتقوه أيها المسلمون وأطيعوه فيما أمركم به واعلموا أنكم ملاقوه amma ba'd. Kaum muslimin jamaah salat Jumat hafizakumullah. Mengawali khutbah Jumat hari ini, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Bahwa di antara sekian banyak hamba Allah yang masih diberi umur kesempatan, masih diberi kesehatan, masih diberi hidayah dan petunjuk, kitalah di antaranya yang mendapatkan kesempatan untuk beriman kepadanya. Dan di antara sekian hamba Allah yang beriman, kitalah yang sanggup membuktikan komitmen keimanan kita dengan menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala berupa ibadah salat Jumat di masjid ini. Panggilan untuk menunaikan ibadah salat Jumat di dalam Al-Qur'an surah Al-Jumu'ah ayat 9 itu bukan panggilan biasa. Itu adalah panggilan keimanan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai', dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun." Kalimat atau kata Jumat atau Jumu'ah dalam ayat ini tuqra'u bi tariqataini. Kata para ulama, itu dibaca dengan dua cara. Al-ula bi dhammil mim, yaitu mimnya di dhammah jadi Jumu'ah. Wa hiya al-qira'ah al-masyhura 'inda jumhuril ulama, dan itu adalah qiraat yang masyhur di kalangan jumhur ulama. Wathaniya bitaskinil mim, dengan mensukun mim, Jum'ah. Ya. Wahia qiraatun sahihah, dan disukun ini, mimnya disukun, itu juga adalah bacaan yang benar. Qara'aha ba'dul qurra, sebagian ahli qiraat membacanya dengan Jum'ah.
wa kiltahuma qiraatan mutawatiratan anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dua-duanya adalah qiraat yang mutawatir sampai kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Jumat ini menurut guru kami Syekh Tahir bin Asyur, Muhammad Tahir bin Asyur, pengarang kitab tafsir Tahrir wa Tanwir, dulu bangsa Arab tidak mengenal hari Jumat. Dulu mereka menamai hari Jumat itu dengan Yaumul Arubah. Setelah Nabi datang, setelah Nabi diutus, Nabi kita lah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menamai hari ini dengan hari Jumu'ah atau hari Jumat. Diambil dari kata ijtima', orang berkumpul. Jadi ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa darul bait. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Hei orang-orang yang sudah menyatakan dirinya beriman, buktikan komitmen keimananmu itu dengan memenuhi panggilannya. Jadi kita harus membuktikan komitmen keimanan kita. Jika sudah datang panggilan seruan untuk sholat Jumat, bergegaslah. Ingat dan catat, engkau telah beriman. Catat, ingat bahwasanya kita harus membuktikan komitmen keimanan kita. Mudah-mudahan Jumat yang kita tunaikan hari ini dijadikan oleh Allah menjadi Jumat terbaik di antara sekian banyak Jumat yang kita lakukan. Kaum muslimin jamaah salat Jumat hafizakumullah. Di antara bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya adalah Dia telah berjanji di dalam Al-Qur'an untuk mengabulkan setiap doa-doa hambanya. Allah Subhanahu wa ta'ala sudah berjanji, siapapun hamba-hambanya yang berdoa, Dia pasti mengabulkan doanya. Ketika dia berdoa dengan penuh harap, ketika dia berdoa dengan tawadu, dengan merendahkan diri, dengan memantaskan dirinya. Dan yang lebih penting di dalam berdoa, kita harus yakin, hakul yakin, bahwasanya doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hal ini bersabda, "Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Wa'lamu annallaha la yastajibu du'aan min qalbin ghafilin lahin." Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan yakin akan dikabulkan oleh Allah, dan ketahuilah bahwasanya Allah tidak akan menerima doa yang berasal dari hati yang lalai dan berpaling. Nah, ada dua pertanyaan yang sering kali ditanyakan, diulang-ulang. Pertanyaan pertama, bagaimana agar doa kita ini dikabulkan oleh Allah? Amalan-amalan apa yang kita lakukan agar doa kita ini cepat dikabulkan? Doa agar minta agar rezeki lancar, doa minta pasangan jodoh yang soleh dan soleha, doa minta agar usaha dagangan kita laris, doa minta disukseskan menjadi kepala daerah, bupati, wali kota, gubernur, dan berbagai macam doa lainnya. Dan pertanyaan yang kedua, jika Allah Subhanahu wa ta'ala sudah menentukan, sudah menetapkan rezeki, jodoh, umur,
Bahkan semua yang akan terjadi pada diri kita ini sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum kita lahir. Lalu untuk apa lagi kita berdoa dan berusaha? Dua pertanyaan ini yang berusaha kita jawab dalam khutbah Jumat yang singkat ini. Kaum muslimin jamaah salat Jumat hafizakumullah. Untuk menjawab kedua pertanyaan ini, mari kita lihat Al-Quranul Karim. Ada dua ayat di dalam Al-Quran yang bisa menjawab kedua pertanyaan ini. Yang pertama adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Ghafir ayat 60. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya aku akan kabulkan doamu. Sesungguhnya orang-orang yang angkuh, orang-orang yang sombong, yang dengan keangkuhannya itu mereka tidak mau beribadah, tidak mau mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mereka akan masuk ke dalam neraka jahanam dalam keadaan hina dan dina. Dari ayat ini kita bisa ketahui bahwasanya berdoa itu adalah ibadah, dan ibadah itu adalah doa. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-du'a mukhul ibadah. Doa itu adalah intisari, otaknya ibadah. Salat yang kita kerjakan sesungguhnya itu adalah ibadah. Zakat yang kita tunaikan sesungguhnya itu adalah ibadah. Dan semua ibadah yang kita lakukan pada hakikatnya adalah doa. Jadi jangan dianggap, jangan ada yang beranggapan bahwasanya doa itu hanya dalam bentuk ucapan-ucapan. Bisa jadi sikap kita itu adalah doa. Seperti orang fakir miskin yang duduk di pinggir jalan. Dia sebenarnya tidak minta, tidak ngomong, tetapi kondisinya, keadaannya yang membuat kita ibah, yang merasa kita layak untuk memberinya sesuatu. Kemudian ayat yang kedua, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala yang sangat masyhur untuk menjawab dua pertanyaan tadi. Itu terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 186. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, maka sesungguhnya aku ini sangat dekat. Aku akan mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Maka hendaklah mereka memenuhi segala perintahku, dan hendaklah mereka beriman, percaya kepadaku, agar mereka mendapatkan petunjuk. Dua ayat ini adalah merupakan janji langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Perintahnya sangat jelas, kita disuruh berdoa. Kemudian janjinya juga sangat tegas, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doa kita. Kaum muslimin jamaah salat Jumat hafizakumullah. Dalam khutbah Jumat yang singkat ini, mari sejenak kita merenungi
makna-makna yang agung dalam ayat ini, serta berusaha untuk mengambil pelajaran ibrah yang dapat menambah keyakinan kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu pasti menerima atau mengabulkan doa kita. Saya baca sekali lagi ayatnya. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Ayat ini surah Al-Baqarah ayat 186. Pertanyaannya, mengapa atau kenapa ayat tentang doa ini disisipkan di tengah pembahasan tentang puasa? Jadi ayat tentang pensyariatan puasa itu terdapat dalam surah Al-Baqarah 183 yang sangat masyhur dibaca kalau bulan Ramadan. Kutiba alaikumusiyam itu ya ayyuhalladzina amanu itu 183. 184, 185 itu adalah membicarakan tentang dispensasi, toleransi terhadap orang yang tidak sanggup berpuasa. Kemudian 187 itu berbicara tentang keunikan-keunikan di bulan puasa. Ya, bagaimana berhubungan suami istri pada saat bulan puasa dan lain-lain sebagainya. Nah, kok 185 itu seolah-olah disisipkan di tengah ayat yang berbicara tentang puasa? Para ulama menjelaskan bahwasanya dalam kondisi puasa adalah waktu yang sangat mustajab untuk berdoa. Dalam kondisi berpuasa itu seseorang sedang berada dalam keadaan sangat dekat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ia menahan diri, tunduk dan rendah hati. Dan doa dalam keadaan seperti ini sangat besar kemungkinannya untuk dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hal ini bersabda, "Salasatun la turaddu da'watuhum." Ya, ada 3 golongan, ada 3 kelompok orang yang tidak akan ditolak doanya. Di antaranya adalah as-shaim hatta yuftir. Di antaranya adalah orang yang berpuasa hingga dia berbuka. Kemudian kaum muslimin jamaah salat Jumat, hafizakumullah, kepastian bahwasanya doa kita pasti diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala itu sudah pasti. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala itu berbohong. Jelas ayatnya di dalam Al-Qur'an. Cuma pengabulan doa itu, doa kita itu dikabulkan dalam 3 bentuk, Pak. Ini dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya. Ma min muslimin yad'u bi da'watin laisa fiha ismun wala qati'atu rahimin illa a'tahu Allahu biha ihda salatin. Tidaklah seorang muslim itu memanjatkan doa yang di dalamnya tidak ada dosa. Dia tidak berdosa, dia tidak berdoa untuk melakukan dosa, tidak. Ya, dan tidak pula untuk memutus hubungan silaturahim. Melainkan Allah Subhanahu wa taala akan memberinya salah satu dari 3. Yang pertama, imma an tu'ajjala lahu da'watuhu. Yang pertama, ada kalanya segera dikabulkan doanya. Dipercepat pengkabulannya. Dan yang kedua, wa imma ayyuddakhira lahu fil akhirah. Yang kedua, ada kalanya doa itu disimpan untuknya di akhirat. Tidak dikabulkan di dunia, tapi itu dijadikan amal untuk diberikan nanti di hari akhirat. Kemudian yang ketiga, wa imma ayyasrifa anhu minas su'i mislaha. Ada kalanya ia dihindarkan dari keburukan yang semisal dengan apa yang dia minta, atau dialihkan kepada sesuatu yang lebih baik
supaya jangan terjebak di dalam keburukan. Jadi 3 model pengkabulan doa. Jadi Bapak dan hadirin jemaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau doa kita cepat dikabulkan, jangan merasa sombong. Ya. Percepatan pengkabulan doa itu bukan sebagai tanda dan bukti kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Sama seperti dengan pengemis yang datang ke kita. Ya. Lalu kita tiba-tiba cepat memberinya uang agar dia pergi, karena pengemis itu membawa luka, lukanya itu bau, lantas kita berikan supaya dia pergi. Kemudian kita yang lama sekali doanya dikabulkan, jangan berputus asa. Karena boleh jadi kira-kira maksud daripada 2 ayat yang telah kita jelaskan tadi. Mudah-mudahan apa yang kita doakan, apa yang kita harapkan segera diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Seandainya pun tidak diijabah di dunia, maka itu akan menjadi investasi kita di hari akhirat nanti. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wastaghfirullahal azimal jalil li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dzambin fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahil wahidil ahad al-fardis samad alladzi lam yalid wa lam yulad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Usikum ayyuhan nas wa nafsi bitaqwallahi ta'ala fa innaha wasiyatullahi ta'ala lil awwalina wal akhirin. Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqanan wa yukaffir ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil azim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka a'la darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa adzabil akhirah. Allahumma yassir lana umurana kama yassartahu li ibadikas salihin. Allahumma afid ala aqwalina wa af'alina bil amanah wahfazna minal ghishi wal khiyanah. Allahumma ihfaz alsinatana minal ghibah wa naqqi qulubana minal ghilli wal hiddi wa ba'athna ilaika yaumal qiyamati biqulubin salimah wa nafsin mutmainnah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal azim yadhkurkum washkuruhu ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un wa aqimis shalah.